Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah materi geografi yang super menarik. Kita anggap aja ini semacam buku panduan atau instruksi manual buat planet bumi kita. Bumi itu kan sistem 3 dimensi yang luar biasa kompleks dan selalu bergerak ya. Nah, supaya gampang dipahami, kita butuh struktur. Di sesi kali ini, kita bakal jalan-jalan dari titik tertinggi di atmosfer, turun ke daratan, nyelam ke dasar laut paling dalam, sampai akhirnya ngeliat gimana sih cara jenius umat manusia ngegambar itu semua di atas lembar kertas datar. Oke, langsung aja kita mulai. Perjalanan kita hari ini punya 4 perhentian utama. Pertama, cuaca dan iklim bumi. Kedua, sistem perairan darat. Ketiga, rahasia kedalaman lautan. Dan yang keempat, membaca peta dan kontur. Bagian pertama, cuaca dan iklim bumi. Nah, kita mulai dari atmosfer ya, mesin utama planet kita. Kalau ngomongin iklim, kita harus tahu dulu gimana cara ngukurnya. Ada 2 cara utama nih. Pertama, iklim matahari. Sesuai namanya, ini murni berdasarkan seberapa banyak sinar matahari yang diterima suatu daerah, yang pastinya bergantung banget sama garis lintang. Tapi masalahnya, bumi kita ini kan nggak datar dan nggak seragam ya. Makanya kita punya yang namanya iklim fisis. Ini nih kondisi nyata di lapangan. Iklim fisis ini dipengaruhi banget sama luas daratan, lokasi, topografi, sampai vegetasi yang ada di situ. Jadi matahari mungkin ngasih panasnya, tapi kondisi bumilah yang nentuin gimana panas itu benar-benar kita rasain. Yang bikin tambah seru, para ahli geografi itu berhasil ngerubah cuaca jadi rumus matematika loh, namanya sistem Schmidt-Ferguson. Mereka pakai nilai yang disebut Q. Simpelnya, Q ini adalah perbandingan antara jumlah bulan kering dibagi bulan basah. Kalau nilai Q ini sangat rendah, katakanlah di bawah 14,3, berarti daerah itu masuk kategori A alias sangat basah. Tapi, gimana kalau nilai Q-nya meroket sampai di atas 700? Wah, itu masuk kategori H, ekstrim kering. Angka-angka ini benar-benar jadi rasio penentu kehidupan buat lingkungan apapun. Terus, kenapa sih data iklim ini penting banget buat kita? Jawabannya sederhana. Ini nentuin apa yang bisa kita makan dan gimana kita bertahan hidup. Coba deh perhatiin gimana ketinggian suatu tempat itu secara langsung nentuin apa yang bisa ditanam di sana. Di zona iklim panas, dari 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut, kita bisa dengan mudah nanam makanan pokok, kayak padi, tebu, kelapa, dan jagung. Tapi begitu kita naik dikit ke zona 700 sampai 1500 meter, yang udaranya lebih sejuk, lanskapnya langsung berubah jadi komoditas ekonomi yang mahal, kayak kopi, teh, karat, dan kina. Jadi secara harfiah, iklim itu ngebentuk ekonomi kita. Tentu aja mesin cuaca ini juga bertugas ngebagiin air. Hujan itu bukan cuma sekedar air yang tumpah dari langit ya, ada mekanismenya. Secara umum, kita kenal 5 jenis hujan. Ada hujan konvektif, orografis yang biasanya kehalang pegunungan, frontal, siklonal, dan muson. Masing-masing punya gaya atau cara uniknya sendiri buat balikin uap air ke tanah tempat kita berpijak. Sekarang, mari kita ikutin rintik hujan itu turun ke bumi. Kita masuk ke bagian 2, sistem perairan darat kita. Begitu air hujan tadi nyentuh tanah, dia langsung mengalir dan ngebentuk danau atau sungai. Tapi tahu nggak sih, sungai itu asal-usulnya beda-beda loh. Pertama ada sungai hujan, yang murni dapat pasokan dari curah hujan yang baru aja kita bahas. Nah, di sisi lain, buat daerah yang beriklim dingin, ada yang namanya sungai glasier. Kalau ini, airnya kekunci dalam bentuk es, terus pelan-pelan mencair dan ngukir lembah selama bertahun-tahun. 2 sumber yang benar-benar beda, tapi sama-sama menyokong kehidupan. Tapi nggak semua air itu ngalir deras. Kadang dia tergenang dan ngebentuk ekosistem yang super tangguh, yaitu rawa. Air rawa ini unik banget. Sifatnya asam, warnanya agak kemerahan, dan bagian dasarnya itu penuh sama gambut. Saking rapatnya, permukaannya sering tertutup full sama vegetasi. Nah, karena sifatnya yang asam ini, rawa jadi kurang cocok buat irigasi pertanian biasa. Ini kayak semacam pengingat aja sih kalau alam itu punya sisi liar yang menolak buat diubah sesuka hati. Terus gimana dengan air yang nggak kelihatan? Air ini meresap ke bawah kaki kita dan jadi yang namanya air tanah freatis. Gampangnya, ini tuh air tanah dangkal. Alam ngejebaknya dengan pinter banget. Di bagian bawahnya ada lapisan kedap air, jadi air nggak bisa tembus ke bawah lagi, dan di atasnya ada lapisan yang tembus air. Nah, ini nih air yang tiap hari kita pompa buat sumur di rumah-rumah kita. Harta karun cair yang posisinya persis di bawah tanah. Dari perairan darat, air ini akhirnya sampai ke tujuan akhirnya. Kita masuk ke bagian 3, rahasia kedalaman lautan. Lautan itu nggak pernah diam. Dia terus bergerak karena didorong sama angin, suhu, sampai gaya tarik bulan dan matahari. Tapi tunggu dulu.
Ada satu miskonsepsi yang sering banget kita dengar. Waktu kita ngelihat ombak pecah di pantai, itu sebenarnya cuma gerakan naik turunnya air laut aja. Di lautan lepas, seringkali nggak ada perpindahan massa airnya sama sekali loh. Yang bergerak dan menembus air, itu cuma energinya aja. Nah, sekarang kita bahas siapa aja sih yang tinggal di laut yang terus bergerak ini. Kita mulai dari nekton. Nekton ini perenang mandiri, contohnya kayak ikan, penyu, udang. Mereka nggak cuma ke bawah arus, tapi mereka bisa bergerak sendiri ke tempat yang mereka mau. Mereka ini bukan sekedar satwa laut biasa, tapi juga sumber makanan, nutrisi buat kita, dan pastinya penyumbang devisa ekonomi yang gede banget buat suatu negara. Kalau nekton itu perenang yang lincah, ada juga organisme yang jadi dasar penyokong hidup mereka, yaitu plankton. Beda sama nekton, plankton ini nggak bisa ngelawan arus laut. Mereka cuma melayang, terombang-ambing, dan pasif banget. Tapi jangan salah, biarpun pasif, mereka ini pondasi utama rantai makanan di laut. Bayangin aja, tanpa plankton, seluruh ekosistem raksasa di lautan itu bisa langsung runtuh. Dan di bagian paling bawah laut yang berbatu dan paling gelap, kita bakal ketemu sama bentos. Makhluk-makhluk ini hidupnya nempel atau merayap di dasar laut. Ada tiram, tumbuhan laut, sampai kepiting. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa loh. Kerjanya jadi pemulung dan penyaring tangguh yang ngebantu banget ngejaga keseimbangan ekosistem dasar laut kita. Kira-kira seberapa dalam sih makhluk-makhluk ini bisa menyelam? Lautan itu dibagi jadi beberapa zona. Di lapisan paling atas ada zona epipelagik yang masih terang kena sinar matahari, makanya banyak banget kehidupan berpusat di sini. Tapi kalau kita turun terus ngelewatin mesopelagik, lalu bathypelagic, kita bakal sampai di kegelapan abadi, zona hadal pelagik. Ini dasar laut di palung-palung yang saking dalamnya, tekanan airnya bisa bikin besi langsung remuk. Setelah puas menyelam ke dasar laut terdalam, sekarang waktunya kita ganti perspektif. Bagian 4, membaca peta dan kontur. Kita seolah-olah terbang lagi ke angkasa, terus melihat ke bawah. Coba pikirin deh, gimana caranya kita merekam semua keagungan 3 dimensi planet ini ke dalam selembar kertas yang datar? Itulah tantangan terbesar dalam ilmu kartografi. Gimana cara ngegambar gunung berapi yang menjulang tinggi cuma pakai kertas 2 dimensi? Disinilah para ahli geografi benar-benar pamerin kegeniusan matematika mereka. Solusi jeniusnya adalah garis kontur. Garis-garis ini ngubungin titik-titik yang ketinggiannya sama. Nah, buat nyari tahu ketinggian titik tertentu di antara garis-garis itu, kita punya sebuah rumus. Kelihatannya emang agak ribet sih, tapi aslinya ini semacam kunci rahasia buat memecahkan sandi di sebuah peta. Mari kita bedah rumusnya langkah demi langkah. Logikanya gampang kok. Pertama, kita cari dulu interval konturnya, atau CI. Rumus bakunya gampang, 1 dibagi 2000 dikali skala peta. Langkah kedua, tinggal ukur jarak antar titik di peta pakai penggaris. Itu bakal jadi D1 dan D2 kita. Langkah terakhir, hitung proporsinya dan tambahin ke ketinggian awal. Udah deh, kita baru aja nemuin ketinggian titik presisi di dunia nyata, cuma berbekal selembar kertas datar. Supaya makin kebayang, ayo kita hitung bareng-bareng. Bayangin kita punya peta dengan skala 1:50.000. Jarak dari titik A ke C itu 8 cm. Dan kita mau cari tahu ketinggian titik B yang jaraknya 3 cm dari C. Ketinggian A itu 50 meter, sedangkan C 25 meter. Oke, pertama, 1/2000 dikali 50.000. Dapat deh interval konturnya 25 meter. Terus, 3/8 dikali 25, lalu ditambah elevasi dasar yang 25 meter tadi. Hasilnya, titik B posisinya persis di ketinggian 34,375 meter. Nggak perlu repot-repot mendaki gunungnya, kita udah tahu pasti tingginya berapa. Benar-benar luar biasa kan? Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu definisi keren dari sumber yang kita bedah hari ini. Proyeksi peta itu sebenarnya sebuah upaya yang heroik banget. Sebuah usaha buat memindahkan ruang muka bumi kita yang melengkung, yang dinamis, dengan berbagai iklim, sungai berliku, dan lautan dalam, jadi sebuah bidang datar supaya gampang kita pelajari dan kita pahami. Buku panduan planet bumi ini pastinya bakal terus diperbarui. Dari mulai rumus iklim di awal banget tadi, sampai ngebaca garis kontur di akhir, semuanya itu saling terhubung. Tapi, ini juga ninggalin satu pertanyaan besar buat kita. Saat iklim mulai bergeser dan ngubah zona curah hujan, terus lautan juga mulai naik menelan garis pantai kita, seberapa cepat sih kita harus menggambar ulang proyeksi peta bumi ini di masa depan? Bikin kepikiran ya. Makasih udah ikut bedah materi yang seru ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.